Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai kasus tentang kurikulum merdeka antara harapan dan kenyataan di lapangan. Nah, kurikulum merdeka diperkenalkan dengan tujuan memberikan kebebasan lebih kepada siswa dalam belajar, agar mereka bisa mengembangkan kemampuan dan potensi sesuai minat mereka. Karena dengan kurikulum ini, siswa diharapkan bisa lebih aktif, kreatif, dan belajar dengan cara yang lebih fleksibel sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Namun, di lapangan, penerapan kurikulum merdeka belum berjalan sepenuhnya sesuai harapan. Banyak guru yang masih kesulitan beradaptasi dengan pendekatan baru ini. Beberapa merasa terbatas dalam merancang pembelajaran yang kreatif karena terbiasa dengan cara lama yang lebih terstruktur dan kaku. Selain itu, siswa pun belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kurikulum ini. Mereka seringkali masih terjebak dengan cara belajar tradisional yang lebih fokus tentunya pada teori daripada keterampilan yang lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Siswa jadi tidak dapat mengasah potensi mereka secara maksimal, dan guru pun kesulitan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karena itu, sangat penting untuk terus mendukung dan memberikan pelatihan kepada guru agar mereka bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih efektif. Hanya dengan dukungan yang tepat, baik dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat, pastinya kurikulum merdeka bisa menjadi tujuannya, yaitu membantu peserta didik membangun potensi mereka secara maksimal. Baik, perkenalkan nama saya Sucilawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harapan guru terhadap kurikulum merdeka. Nah, teman-teman, kurikulum merdeka di sini memberi angin segar bagi guru. Kini mereka bisa mengajar dengan lebih fleksibel menyesuaikan materi dan metode dengan kebutuhan siswa. Tidak lagi terpaku pada silabus kaku. Guru juga bisa berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna. Melalui kebebasan ini, guru mendorong siswa menjadi lebih aktif dan kreatif, bukan sekedar penerima informasi, bukan hanya sekedar penerima informasi, dan juga mereka diajak berpikir kritis, bekerja sama, dan mengekspresikan ide secara bebas, sejalan dengan pendidikan abad 21. Selain itu, kurikulum merdeka juga membantu mengurangi beban administrasi guru, yaitu guru tak lagi disibukkan dengan dokumen yang rumit, sehingga bisa fokus merancang kegiatan belajar yang inspiratif dan mendampingi siswa secara langsung. Guru juga di sini berharap dukungan terhadap inovasi terus ditingkatkan, baik dari kepala sekolah, orang tua, hingga dinas pendidikan. Penelitian terbaru pun menguatkan bahwa fleksibilitas kurikulum ini efektif meningkatkan kualitas pembelajaran jika diterapkan secara konsisten dan kontekstual. Intinya, teman-teman, kurikulum merdeka diharapkan menjadi ruang nyata bagi guru untuk tumbuh sebagai fasilitator pembelajaran yang memerdekakan potensi setiap anak. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya topik bab 3, yakni kenyataan di lapangan yang dihadapi guru. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, para guru di berbagai daerah masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah kurangnya pelatihan. Banyak guru, terutama yang berada di wilayah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Akibatnya, guru kesulitan memahami konsep dasar kurikulum merdeka dan bingung dalam mengembangkan pembelajaran yang sesuai.
Selain itu, kurikulum Merdeka juga memperkenalkan berbagai istilah baru seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Istilah-istilah ini seringkali membingungkan para guru karena belum tersosialisasikan dengan baik. Nah, kurangnya pemahaman terhadap istilah ini dapat menghambat guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan berdampak langsung pada proses mengajar di kelas. Adapun tantangan lainnya adalah belum meratanya fasilitas. Nah, banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, masih kekurangan buku panduan, perangkat teknologi, dan akses internet. Ketimpangan ini membuat guru kesulitan menerapkan pembelajaran berbasis proyek seperti yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Di sisi lain, sekolah di kota memiliki akses dan fasilitas yang jauh lebih lengkap, sehingga muncul kesenjangan kualitas pembelajaran antar wilayah. Tidak hanya itu, beban kerja guru juga belum berkurang meskipun kurikulum telah berubah. Guru tetap dibebani dengan tugas administratif yang banyak, mulai dari laporan asesmen, penyusunan rapor, hingga pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan banyak guru yang harus mengorbankan waktu pribadi untuk menyelesaikan semua tugas tersebut. Adapun kesimpulannya yaitu pengimplementasian kurikulum Merdeka masih menghadapi banyak kendala, mulai dari kurangnya pelatihan, kesulitan memahami istilah baru, fasilitas yang tidak merata, beban kerja guru, beban kerja yang tinggi, hingga kesenjangan antar wilayah. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka dan berkualitas, diperlukan dukungan nyata dari pemerintah dalam pemerataan pelatihan, pengurangan beban administratif, serta penyediaan fasilitas yang setara di seluruh daerah. Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi dan saran dari sudut pandang guru. Nah, yang pertama itu pelatihan yang rutin dan mudah dipahami. Dengan adanya pelatihan yang rutin tentunya akan menunjang kompetensi guru menjadi lebih baik. Nah, adapun pelatihan guru yang efektif itu sebaiknya mengutamakan praktik langsung dibandingkan teori semata. Model pelatihan ini tentunya akan berfokus pada praktik nyata, dapat membantu guru dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran di lapangan. Nah, pentingnya pelatihan yang mudah dipahami juga ini tercermin dalam penelitian yang menunjukkan bahwa guru menghadapi kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Menurut Kurwidaria pada tahun 2019, bahwa pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, dengan demikian penyediaan pelatihan yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya itu penyediaan modul ajar. Nah, penyediaan modul ajar yang tepat dan siap pakai menjadi hal yang sangat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, adapun modul ajar ini dapat membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa tanpa harus memulai dari nol. Pengembangan modul ajar harus memenuhi kriteria seperti relevansi dengan kurikulum yang diterapkan, kesesuaian dengan standar pendidikan nasional, serta mampu membangun keterampilan kritis dan kreatif siswa. Menurut Salsabila dan Janda pada tahun 2023, bahwa modul ajar yang efektif itu harus mempunyai pengembangan kompetensi siswa, keterampilan abad 21, dan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, penyusunan dan penyediaan modul ajar yang berkualitas menjadi salah satu kunci utama keberhasilan kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya itu kurangi tugas administratif. Nah, beban administratif yang berlebihan telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas kinerja guru di Indonesia. Based on experience kampus mengajar pada semester lalu, angkatan 8 itu menunjukkan bahwa guru itu lebih mementingkan memenuhi tugas administratif terlebih dahulu daripada harus mengajar belajar bermakna di dalam kelas. Nah, tugas-tugas seperti pengisian dokumen, laporan rutin, dan pelaporan berbasis sistem seringkali menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas.
Penelitian oleh Suri 2024 menunjukkan bahwa sistem administrasi ini tentunya sangat kompleks, menurun hingga 65%. Apalagi ini termasuk tidak menggunakan digital. Selanjutnya itu pemerataan fasilitas. Nah, di mana pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal masih menjadi tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesenjangan akses ini seperti jaringan internet, teknologi informasi, serta banyak hal seperti tempat ini menghambat pelaksanaan kurikulum merdeka. Selanjutnya atau yang terakhir, libatkan guru dalam kebijakan. Nah, guru di sini sangat penting untuk dilibatkan dalam membuat kebijakan pendidikan, di mana kita harus meresearch kembali tantangan-tantangan apa saja yang ada di lapangan untuk diperbaiki dan melalui kebijakan tersebut. Nah, menurut Hanim pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kebijakan kepemimpinan kepala sekolah yang melibatkan guru dalam setiap kegiatan sekolah dapat meningkatkan efektivitas kinerja guru. Begitupun dengan kebijakan yang harus diterapkan di Indonesia. Kita harus meresearch kembali apa keadaan di lapangan, sehingga kita harus membuat kebijakan yang sesuai dan yang ada di lapangan. Nah, dengan demikian ini menciptakan forum rutin antara guru dan pembuat kebijakan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa suara guru pun didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan kebijakan pendidikan. Baik, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should put some ice on my bed.